Selamat pagi, selamat hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Di hari Jumat ini semoga kita semua mengawali hari ini dalam situasi sehat, kemudian bugar. Dan kita juga bersyukur atas istirahat malam yang boleh kita alami, yang boleh kita rasakan sepanjang malam tadi. Semoga di kesempatan baru dan nafas baru yang boleh kita rasakan di hari Jumat ini juga menjadi semangat bagi kita untuk menjalani aktivitas dan kegiatan kita, segala usaha baik yang kita lakukan di hari ini dalam perjumpaan dengan banyak orang. Hari ini kembali kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan bacaan Injil untuk hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, dan Injil hari ini adalah dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai dengan 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam perjalanan dan pengalaman hidup beriman kita sebagai pribadi manusia yang kerap kali berhadapan dengan pergulatan yang satu lalu berganti dengan pergulatan yang lain. Yang di dalam berdoa dan beriman, kita akan kerap kali beralih dari doa yang satu, kemudian beralih kepada doa yang lain. Permintaan dan permohonan yang satu berganti pada permintaan dan permohonan lain yang kita sampaikan kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dalam hidup kita punya banyak sekali kebutuhan, punya banyak permohonan, punya banyak pergulatan yang pada akhirnya kita sadar sebagai manusia kita begitu lemah dan begitu tidak berdaya untuk menyelesaikannya. Maka kita membawanya kepada Tuhan. Mungkin dari antara kita ada yang membawa doa dan permohonan itu dalam bentuk permohonan supaya diberikan jalan keluar dari apa yang sedang kita hadapi, khususnya hal-hal yang bersifat entah itu permasalahan, entah itu problem yang kita hadapi secara pribadi, atau juga problem yang kita hadapi di dalam kehidupan keluarga kita. Kita semua menghadapi itu semua. Di saat kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, pasti permohonan dan doa yang kita sampaikan adalah permohonan dan doa supaya Tuhan memberikan kemudahan kepada kita untuk menyelesaikannya, memberikan jalan yang tepat, jalan yang baik, jalan yang bisa kita lalui demi mendapatkan jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Dan sadar atau tidak, di bawah sadar kita, di saat kita berdoa, kita itu juga meminta supaya diberikan segala sesuatu yang paling mudah. Kita mungkin akan takut kalau ternyata Tuhan memberikan jalan, tetapi jalannya itu adalah jalan yang sulit. Maka kita meminta pada Tuhan, "Tuhan berikanlah jalan yang mudah kepada kami." Kalau kita berdoa, kita juga mintanya, mungkin kebanyakan dari kita akan mengatakan supaya doanya segera dikabulkan. Segera kita mendapatkan berkatnya, dan segera kita mendapatkan kemudahan dari perjuangan dan pengharapan hidup kita.
Hari ini Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang yang mengalami bisu dan tuli kedua telinganya. Ia tidak bisa berbicara, sekaligus dia juga tidak bisa mendengar. Di saat ia berhadapan dengan orang ini, orang-orang yang membawanya meminta kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangan kepada orang ini. Harapannya apa? Harapannya adalah dengan meletakkan tangan saja, maka orang ini akan sembuh dari tuli dan juga gagap atau bisunya. Orang-orang saat itu mengharapkan sesuatu yang mudah, mengharapkan sesuatu yang cepat. Tuhan hanya cukup memegang, cukup menyentuh, lalu orang ini sembuh dan orang ini kembali pada kehidupan normalnya seperti orang kebanyakan. Tetapi Tuhan ternyata tidak begitu saja mengabulkan permintaan orang banyak saat itu. Di saat orang banyak meminta Tuhan hanya meletakkan, ternyata Tuhan melakukan cara yang lain. Dia memisahkan orang yang tuli dan gagap ini dari kerumunan, membawanya ke tempat yang sepi, lalu melakukan satu tindakan yang lebih. Tidak hanya menumpangkan tangan, tetapi ia juga memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kemudian ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian yang terakhir, dia memohon kepada Tuhan Efata, yang artinya terbukalah. Dari apa yang dilakukan oleh Yesus kepada orang tuli dan juga gagap ini, kita bisa melihat bahwa kerap kali permohonan yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah permohonan yang membuat kita pingin mendapatkan yang paling mudah, pingin mendapatkan segala sesuatu yang cepat. Tapi bisa jadi untuk mendapatkan berkat itu, Tuhan memiliki cara dan jalannya sendiri, di mana kita harus melaluinya, di mana cara dan jalan itu mungkin tidak semudah yang kita harapkan, tidak secepat itu akan datang, tetapi yakinlah Tuhan akan melakukan sesuatu kepada kita. Maka saudari-saudara sekalian, semoga di dalam kita berdoa dan memohon kepada Tuhan, kita tidak hanya memohon supaya Tuhan memberikan segala sesuatu yang mudah, tidak hanya memberikannya di dalam waktu yang cepat, tetapi kita minta kepada Tuhan supaya kita setia dengan proses yang Tuhan berikan kepada kita. Sama seperti orang tuli dan gagap hari ini, di saat ia meminta hanya ditumpangi oleh Yesus, ternyata Yesus memberikan cara yang lebih banyak, cara yang lebih panjang, tapi hasilnya sama, yaitu dia mendapatkan kesembuhan. Dan karena ia menghadapi situasi yang lebih lama dan sesuatu yang mungkin lebih berproses, maka di saat ia mendapatkan berkat itu, syukurnya menjadi lebih banyak, lebih melimpah. Karena ia melakukan dan melalui proses untuk sampai kepada berkat itu. Berbeda, kalau kita mendapatkannya mudah, maka syukurnya juga tidak akan terlalu besar dan juga syukurnya juga tidak akan bertahan terlalu lama. Maka saudari-saudara sekalian, di hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, semoga di awal hari ini di dalam sukacita dan kebahagiaan bersama dengan Tuhan, khususnya untuk Anda semua yang merayakan hari-hari spesial, yang merayakan ulang tahun, yang mungkin sekarang ini tengah merayakan kesuksesan atau karir atau lain sebagainya. Semoga juga kita sadar bahwa untuk sampai kepada syukur itu ada proses yang kita lalui. Dan semoga kita juga setia dengan prosesnya, tidak lalu hanya sekedar berpatok pada jalan pintas dan segala sesuatu yang mudah. Sekali lagi, selamat pagi untuk Anda. Semoga pagi hari ini dalam kesehatan dan kebahagiaan kita selalu diberikan semangat oleh Tuhan. Untuk Anda yang sedang sakit, semoga segera sembuh, segera bisa beraktivitas lagi dengan baik. Untuk Anda semua yang hari ini mungkin punya sesuatu yang harus segera diselesaikan, semoga juga hasilnya bisa berhasil dan juga hasilnya menjadi sesuatu yang baik dan maksimal. Dan selamat pagi, selamat menjalani aktivitas Anda di pagi hari ini, dan semangat pagi hari ini.